Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa azhabi'i ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul lagi di bulan suci Ramadan yang berkah ini. Sholawat serta salam selalu kita junjungkan kepada nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, juga para pengikutnya. Semoga kita diberi syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Dewan Juri, teman-teman, juga saudara-saudari saya yang adil dan bijaksana, yang juga saya cintai dan saya sayangi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Bunga Humayro. Saya dari kelas 11 MIPA 1 dan saya siswi dari SMA 24 Kabupaten Tangerang. Sebelum masuk ke materi dakwah saya ingin bertanya kepada Dewan Juri, teman-teman, juga saudara-saudariku sekalian. Apa tujuan kalian hidup? Apa tujuan kalian hidup? Apa tujuan hidup kalian di dunia ini? Allah berfirman dalam surat Al-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maka sudah sangat jelas tujuan keberadaan kita hidup, kita dilahirkan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tahu ibadah itu apa. Kenapa kita harus beribadah? Kenapa harus ibadah? Kita harus tahu definisi ibadah. Karena ibadah adalah tujuan kita hidup. Karena ibadah adalah tujuan hidup kita di bumi ini. Definisi ibadah itu hanyalah banyak sekali. Definisi ibadah itu banyak sekali. Namun, saya akan menjelaskan apa saja hal-hal yang dapat dikatakan sebagai ibadah. Didefinisikan, ibadah ialah segala hal yang Allah cintai, yang Allah sukai, baik batiniah maupun lahiriah. Dari niat kita secara batin, ucapan kita, maupun perilaku yang kita lakukan. Tentunya, itu merupakan hal-hal yang Allah cintai dan Allah sukai. Dan mempunyai dua hakikat, dua unsur yang harus ada di dalam kita melaksanakan ibadah. Yang pertama adalah unsur kesempurnaan cinta terhadap zat yang kita ibadahkan atau kita sembah. Yang kedua adalah kesempurnaan rasa tunduk dan rasa menghinakan diri kepada zat yang kita sembah maupun kita ibadahkan. Jika tidak mengandung dua unsur tersebut, maka tidak bisa kita jelaskan atau kita sebut sebagai ibadah. Maka sesungguhnya dua unsur utama juga definisi ibadah yang kita lakukan haruslah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada insan ataupun makhluk Allah yang harus kita tunduki, yang harus kita menghinakan diri di depannya. Juga kita harus memiliki kesempurnaan cinta terhadapnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu, izinkan saya bertanya lagi kepada kalian. Ada dua golongan yang saya tahu untuk beribadah kepada Allah.
Karena ada pertanyaan, apakah kita diciptakan dari kita lahir sampai kita meninggal hanya untuk beribadah kepada Allah? Terus-terusan beribadah kepada Allah? Kan capek, kan kita capek. Kita juga butuh istirahat untuk ibadahnya. Golongan yang pertama, orang-orang yang merasa berat sekali untuk beribadah. Merasa beban di pundak mereka semakin berat saat mereka beribadah. Padahal cuma sholat subuh. Padahal cuma disuruh sholawat. Padahal cuma sholat. Berat loh mereka. Merasa lama banget kalau ibadah. Gak habis-habis ibadahnya. Mau cepet-cepet selesai. Golongan orang yang kedua, orang yang memiliki pikiran, hati, juga pikiran otak mereka kalau ibadah itu adalah kesadaran diri. Kebiasaan sehari-hari yang mereka lakukan tanpa mereka suruh, tanpa adanya paksaan, yang mereka lakukan secara kesadaran diri mereka sendiri. Apa sih hal-hal yang kita lakukan tanpa adanya suruhan dan paksaan? Minum, bernafas, makan. Orang-orang golongan kedua ini menganggap ibadah adalah suatu keharusan yang tidak adanya paksaan untuk mereka menjalankannya. Maka dari itu, saat mereka menjalankannya, mereka tidak ada tuh rasa beban, merasa berat, karena mereka senang. Mereka tahu dan mereka sadar bahwa mereka harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Dewan juri, teman-teman juga saudara-saudariku sekalian, kalian golongan yang mana? Golongan orang yang berat untuk beribadah atau golongan orang yang sadar untuk beribadah? Hanya kalian yang bisa menjawab, bukan? Maka dengan adanya jujur, dengan adanya ikhlas, dan dengan adanya rasa syukur, insya Allah kita dapat terus mendekatkan diri kepada Allah. Kita terus ada dalam lindungan Allah, penjagaan Allah, kasih sayang Allah. Juga beriman kepada Allah. Insya Allah ibadah kita tidak akan terasa berat. Insya Allah semua kegiatan yang kita lakukan akan dihitung sebagai ibadah kita dalam menjalankan tujuan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulan yang dapat saya sampaikan ialah, marilah kita menjadi golongan orang-orang yang sangat senang, sangat bahagia, sangat bersemangat di saat kita melakukan ibadah kepada Allah, dan menjadikan ibadah bukan sebagai suatu kewajiban dan keharusan dengan paksaan, namun sebagai kebiasaan yang tanpa adanya suruhan dan paksaan kita telah melaksanakannya, agar ibadah tidak terasa berat dan terasa beban di pundak kita berdua. Kita bersama maksudnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelumnya saya ingin menyanyikan satu bait lagu agar kita terus ingat dan terus beribadah kepada Allah. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun, jika tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.